penyakitnya Allah angkat, tubuhnya kuat. Wow, yang aminnya kok yang dipanas doang. Dokter. Alhamdulillah ikhwatal iman, kita tidak lama hidup di dunia ini. Dan ini yang buat kita jadi bahagia, semangat, senang dalam taat kepada Allah dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang mengangkat pohon pahalanya lebih gede. Energinya melalui zikir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sungguh pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, teladan terbaik bagi siapa? Bagi yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, surganya, ingin selamat di akhirat. Maka ia menghidupkan sunnah Nabi dengan menjadikan zikir energinya. Wa zakarallaha katsira. Banyak zikir. Maka majelis zikir ini menghidupkan energi sunnah itu. Kotak taman nanti dulu kali ya, acara dulu ya nanti ya. Nanti kotak amalnya selesai acara, nanti dulu sayangnya. Nanti insya Allah tambah berkah amalnya. Supaya fokus kita berzikir dulu. Zikir itu energi ibadah, energi amal soleh, energi kemuliaan akhlak, energi dakwah. Jadi kalau zikir jadi semangat terus Pak Camat. Baru pulang tadi malam dari Ketapang. Tadi pagi ngajar subuh di masjid sampai kajian Israq, sholat Israq 2 rakaat, pahalanya haji umroh, semangat. Ketemu 2 bidadari, 2 istri. Pak Camat satu saja ya. Cukup satu supaya beda antara camat dengan ustaz. Langsung ke tempat ini, habis ini acara lagi, lalu rekaman TV One untuk Ramadan 30 hari. Setengah jam dengan bahasan keajaiban Al-Asmaul Husna. Semangat terus. Lalu memikirkan bagaimana pesantren bisa segera jadi di masjid, di pesantren di wilayah Gunung Sindur, Desa Cibadung. Namanya nggak enak, Desa Cibadung. Insya Allah nanti diganti namanya Desa Cisoleh. Kan nggak enak, pesantren Al-Iqra di Desa Cibadung. Ah, nggak enak. Di Desa Cisoleh. Senang semua masyarakat sekarang disebut Cisoleh. Lantai dasar sudah selesai Pak Camat, naik lagi lantai utama, tiang-tiang 99 tiang, satu tiang 7 juta, masih terbuka 17 tiang lagi kurang. Kalau bagi bapak-bapak yang ingin Ustadz saya tiang 1 7 juta. Kemudian semen dibutuhkan sampai 6.000 sak untuk jalan saja, 6.000 sak dokter. Itu pahala bagi yang nyumbang semen buat jalan. Semut lewat dapat pahala, ayam lewat dapat pahala. Padahal yang infaknya lagi tidur, ngalir terus. Santri lewat, apalagi yang bangun masjid tiang itu. Makanya di akhirat nanti ada orang yang nggak bisa baca Quran, nggak lancar, bahkan nggak hatam, nggak hafal Al-Quran, tapi dicatat sebagai penghafal Al-Quran dan ribuan kali hatam. Terkejutlah dia. Saya di dunia tidak hafal Quran, tapi kok dicatat sebagai penghafal Al-Quran. Saya baca terbata-bata, tapi kok ribuan kali hatam dengan bacaan yang lancar.
Tentu dengan tidak lagu Jawa, bukan, tidak masuk itu. Nggak aneh-aneh aja. Nah, subhanallah. Apa kata malaikat? Ya memang kamu tidak hafal Al-Quran, kamu memang tidak banyak menghatamkan Quran, tapi kamu berinfak untuk masjid, pesantren, jalan, pesantren, ribuan santri menghafal, ribuan mereka membaca Quran, maka setiap bacaan mereka pahala untukmu. Ini mendengar ini kemarin Pak Camat, istri Arifin langsung di kamar, Kak, adik juga mau. Ia kumpulkan uangnya dia dari usaha dagangnya, dia infakkan. Satu tiang adik, Kak, Masya Allah, semua berinfak. Ada nenek-nenek menyerahkan infaknya, cincin nikah, umur 81 tahun. Nenek itu mimpi menyerahkan cincin nikah ke Ustadz Arifin. Arifin terima sebagai amal jariah untuk tiang. Untung mimpinya untuk infak. Coba kalau mimpinya untuk dinikahi. Nenek 81 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Insya Allah sebagai hamba yang beriman, kalau memang itu mimpinya, itu ilham dari Allah, Arifin ikhlas menerima. Begitu malam pertama, subhanallah, Allah ganti menjadi bidadari yang sangat cantik. Terkejutlah dokter, sahaya. Saya adalah bidadari yang menyamar menjadi nenek. Allahu Akbar. Apa susah bagi Allah untuk menguji kita. Makanya kadang-kadang Arifin khawatir yang datang ke rumah kita itu bukan manusia, malaikat yang menyamar untuk menguji kita dermawan apa tidak. Kadang-kadang ada yang lewat kakek tua, kakek itu udah tua, bawa dagangan susah payah, itu menguji kita ketika naik mobil nyaman, apakah kita berhenti membantu kakek tua itu apa tidak. Jangan-jangan itu malaikat yang menguji kita. Banyak hal yang kita tidak tahu cara Allah menguji kita. Wallah fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhihi. Dengarkan dengan iman. Allah menolong saudaranya, Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan pertolongan Allah untuk kita? Kapan kita menolong saudara kita. Ada seorang yang berkeluh kesah, Pak Camat. Keluh kesahnya begini, Pak Lurah. Ya Rasul, saya punya keluarga, tapi dia minta bantuan terus. Sudah dibantu, minta bantuan lagi. Akhirnya jadi langganan. Saya kan manusia, ada sabarnya juga. Lagi ngomongin keluarganya masuk masjid. Yang diomongin ini, itu ya Rasul orangnya. Begitu Rasul melihat, apa kata Rasul? Ketahuilah sahabatku, justru rezekimu karena kau berinfak pada dia. Karena dia ulil anfus. Ulil anfus itu kalau usaha udah nggak bisa lagi. Kalaupun kerja nggak bisa maksimal. Udah nggak pintar, tenaganya pun udah nggak kuat lagi. Nah itu hanya punya tubuhnya aja saja. Itu pun sebatas untuk bisa hidup saja. Nah orang seperti ini mengundang rezeki kalau kita menolongnya. Allahu Akbar. Pataba, kita tadi berangkat, apa yang kita lakukan? Tadi kita berangkat sama Ustadz, apa yang kita lakukan? Keluar dari rumah tadi. Abang yang ngasih kok. Depan rumah Ustadz. Oh ya Masya Allah. Ya. Jadi pada saat sebelum berangkat kemari ada ibu-ibu yang pekerjaannya mencuci pakaian. Lagi bawa pakaian, Pakaian cucian. Ya, pakaian cucian. Dan ada satu ibu lagi pedagang juga di sekitar masjid. Ya. Kemudian satu lagi satpam yang menjaga lingkungan masjid. Sebelum berangkat kita memberikan sodakohnya, memberikan infaknya kepada
beliau-beliau, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi perhatian Ustaz terhadap apa yang ada di sini. Ya. Jadi begitu keluar rumah, lihat ibu-ibu bawa pakaian banyak sekali, pakaian cucian. Kasihan sekali. Itu ujian dari Allah buat kita. Jangan, oh kasihan dia susah. Ya kasihan doang. Real dong. Makanya sedekah itu sidik, benar imanmu melakukannya. Bu, ada dua tipikal suami, pilih yang mana? Suami yang A selalu memuji ibu. Wah, istriku kau bidadari, kau luar biasa. Kebuah hati janganku, kau cantik sekali. Luar biasa, tapi nggak ngasih duit. Yang si B ini nggak banyak muji, nggak banyak ngomong, tapi setiap berangkat kerja, Ma, itu ada uang, Papa taruh di bantal 1 juta. Setiap berangkat dia. Kira-kira pilih B apa A? Tuh, pejabat. Pak Lurah kan enak begitu tuh. Makanya dianggap dusta cintanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala ta'amil. Dianggap dusta salatnya, hajinya, puasanya, yang tidak peduli dengan fakir miskin, yatim piatu. Agama Islam itu amal, real. Orang semakin dekat pada Allah, makin punya sifat belas kasih. Makanya salat, zakat, tahajud, infak. Orang ahli sholat itu pasti ahli zakat. Orang yang ahli tahajud pasti ahli infak. Hobinya berinfak. Ahli infak itu karena dia cerdas sekali. Kesenangannya berinfak itu. Coba ayatnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya karena takut murka dan azab Allah, dan sangat berharap ridho dan surganya Allah, dan mereka menginfakkan sebagian besar harta mereka di jalan Allah. Ngelihat ibu itu, bayangkan kalau itu ibu kita, bayangkan itu kalau anak kita, bayangkan kalau itu istri kita, bayangkan itu adalah diri kita. Beliau membawa berat, padahal sudah tua, membawa cepat, berhenti sebentar. Apa susahnya? Di kadang-kadang sudah susah, terlambat lewat mobil, kita onin lagi, ketintin. Penghuni surga itu Muhammad. Penghuni surga itu kata Nabi orang-orang yang belas kasih, orang-orang penyayang, orang-orang pemaaf, orang-orang santun, orang-orang dermawan. Nggak bisa melihat orang susah, maunya menolong. Nggak bisa melihat yatim, nggak bisa melihat fakir miskin, nggak bisa melihat janda, maunya menikahi. Pak Camat, itu kan biasanya kalau di gang-gang tuh dijual rumah, dijual kantor, dijual ini macam-macam tuh. Coba sekali-kali diganti pengumumannya, ada 3 janda, ada 2 janda, begitu. Ada 8 perawan, hubungi camat. Arifin sedih karena setiap bulan kumpulan biro jodoh di Azikra, kita punya TKS, kebetulan titian keluarga Sakinah, itu jumlah wanitanya sudah 1.300 lebih, sedangkan laki-lakinya 7. Jadi sudah nggak sebanding, stoknya terlalu banyak perempuan. Bagaimana ini Pak Camat? Ambil alih lah. Kasihan sampai ada ibu-ibu datang ngasih oleh-oleh, Ustadz prioritaskan anak saya lah jodohnya. Ustadz. Ada lagi saking kesalnya janda, Ustadz siapa aja dah? Siapa aja dah? Itu juga belum juga sampai sekarang. Ada lagi perawan umur 31 tahun. Karena sudah berkali-kali dia datang, tolong saya prioritaskan Ustadz, kalau ada yang mencari istri saya Ustadz, saya Ustadz. Saking kesalnya dia bilang begini, udahlah Ustadz, yang tua juga nggak apa-apa, yang saya bini yang keberapa juga nggak apa-apa dah.
Walaupun sudah banting harga, belum juga sampai sekarang. Ini problem, Bang. Problem. Oh, Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dapat jodoh ya Allah. Yang hadir di sini dapat jodoh. Hah? Oh, yang belum. Oh, Pak Lurah ikut mengaminkan juga. Nah, kasihan melihatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Senang berinfak itu. Ujian tidak henti dari Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Bang Taba banyak warga yang juga nyumbang semen. Murah Bu, satu sak semen 72.000. Turun. Oh, saudara. Jadi kalau ibu mau berinfak satu sak semen hanya 57.000. Ada yang murah ya Bang ya, tapi kualitasnya sama. Alhamdulillah 57.000. Alhamdulillah ya Allah, berkahi yang berinfak ya Allah. Nanti yang khusus mau berinfak ini, kalau tadi dana infak buat tablik akbar ini, yang 57.000 serahkan langsung kemana Bang Susilo? Nggak, kemana berinfak? Oh, nanti di sini saja selesai zikir, yang mau datang saja taruh di mimbar uangnya. 50.000, 57.000 ya. 57.000 Ustaz, ini buat sak semen. Nah kalau hadir di sini 2.000, habis, tinggal sisanya. Pak Camat masa satu sak Pak Camat. Ini sudah satu Pak Camat. Banyaklah Pak Camat. Nah Ustaz, saya sak 600.000 lah 10 sak. Ya. Allahu Akbar. Sekarang kita tidak merasa manfaatnya. Nanti kalau sudah di alam kubur baru tahu amal jariah itu mengikuti kita. Bu, yang ikuti mayit ke kuburan itu 3. Waktu dibawa harta ngikut, keluarga ngikut, amal ngikut. Yarji asnani, Rasul beritahu pulang 2. Harta ikut enggak? Ibu meninggal bawa kulkas enggak? Enggak. Keluarga ikut enggak? Ibu cinta suami? Kok malas? Cinta suami enggak? Nanti kalau suami meninggal ibu ikut? Sekarang aja udah kesel. Cinta suami? Enggak. Nah, itu kan kesel tuh. Udah telanjur Ustaz. Telanjur Ustaz. Nah, jadi main-main dunia ini. Yang dibawa apa? Amal. Makanya istri tuh kadang-kadang khawatir. Dulu awal-awal nikah, sekarang udah terbiasa dia. Kakak ini kapan nabungnya? Arifin bilang, nah sekarang kamu pahamkan sayang. Kakak sekarang tiap hari nabung sebenarnya. Apa yang kita infakkan tuh nabung. Nah kita bangun masjid tuh nabung. Investasi akhirat. Itu yang akan kita nikmati di akhirat nanti. Yang kita miliki, yang kita tabung, habis begitu saja. Nah, zikir menjadi energi itu semua. Mari kita sama-sama beristighfar, minta ampun pada Allah, tidak lama, tidak lebih dari 15 menit. Berikut doa, sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Apalagi Arifin paling senang dengan istighfar. Dengarkan berita gembira sebelum istighfar. Ini ayatnya, surah Nuh 10, 11, 12. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Dengarkan apa yang terjadi pada hamba yang banyak istighfar.